Sungguh pekan yang luar biasa untuk gulat profesional. Acara premium WWE SummerSlam tahun ini menghadirkan berbagai pengkhianatan, perkembangan alur cerita, dan perubahan arah yang sudah mengguncang fondasi WWE baik untuk Raw maupun SmackDown. Di tengah banyaknya pengkhianatan di WWE, salah satunya adalah Dominic Mysterio yang telah terlibat di dalam alur cerita cinta segitiga dengan Rhea Ripley dan Liv Morgan. Namun di luar drama tersebut, sebuah pertanyaan mulai muncul di benak para fans WWE. Apakah Dominic Mysterio lebih baik daripada ayahnya yang legendaris Rey Mysterio? Dominic sudah tumbuh di depan mata kita semua di program WWE. Dominic sudah berubah dari bocah polos yang terperangkap di drama perebutan hak asuh antara Rey Mysterio dan Eddie Guerrero di tahun 2005. Dan sekarang Dominic sudah menjadi bintang utama dalam salah satu faksi terpanas di WWE, The Judgment Day. Hal itu membuat kita bisa berdebat bahwa mungkin Dominic tuh udah melampaui ayahnya dalam banyak hal. Meskipun itu mungkin terdengar agak berlebihan, ada alasan yang bagus kenapa Dominic Mysterio mungkin adalah sports entertainer yang lebih baik daripada ayahnya Rey Mysterio. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go! Jika berbicara soal kemampuan gulat murni dan aksi saling banting di atas ring, bisa dikatakan kalau Dominic Mysterio benar-benar berbeda dari yang lain. Dominic mewarisi bakat alami ayahnya dan bahkan mengembangkan beberapa trik hebat dari legenda lain, khususnya terinspirasi dari mendiang Eddie Guerrero. Penampilan, gaya rambut, dan beberapa gerakan Dominic di atas ring jelas merupakan penghormatan kepada Latino Heat, legenda WWE yang juga merupakan salah satu sahabat karib Rey Mysterio. Namun, jika membandingkan keduanya dalam hal performa di atas ring, penting untuk diingat karir luar biasa Rey Mysterio sudah berlangsung selama beberapa dekade. Rey bergulat di seluruh dunia sejak tahun 1989 untuk berbagai organisasi gulat seperti AAA, NJPW, ECW, WCW, dan WWE, serta masih banyak lagi. Meskipun bertubuh kecil, Rey telah bertahan dan terus menyamai pegulat terbaik di bisnis ini dalam hal keterampilan gulat. Saat ini keterampilannya memang telah menurun karena usia dan kelelahan yang wajar terjadi karena Rey sudah lebih dari 3 dekade beraksi di atas ring. Namun Rey masih menjadi salah satu pegulat WWE terbaik dan bisa bertanding dengan siapapun di atas ring. Pengaruh Rey di dunia gulat tidak dapat dilebih-lebihkan. Pertandingannya, terutama di divisi Cruiserweight akhir tahun 90-an di WCW, merevolusi apa yang dapat dicapai pegulat bertubuh kecil di atas ring. Stylenya yang inovatif dan memukau membuka jalan bagi banyak pegulat setelahnya, termasuk Dominic. Pertandingan Rey dengan Eddie Guerrero, Chris Jericho, dan banyak lainnya masih dibicarakan hingga hari ini sebagai salah satu yang terhebat dalam sejarah gulat. Bahkan di WWE, Rey terlibat dalam momen-momen yang tak terlupakan, seperti memenangkan kejuaraan kelas berat dunia di WrestleMania 22. Meskipun demikian, bukan berarti meremehkan Dominic, tetapi berkat pengalaman bertahun-tahun, Rey masih lebih baik dari putranya itu dalam hal skill gulat. Dominic sudah meningkat pesat seiring dengan kepribadian dan karakternya yang terus tumbuh dan berkembang seiring waktu. Namun, perlu diakui bahwa kemampuan gulat Rey masih menjadi standar yang belum sepenuhnya dicapai oleh Dominic. Nah, di sini nih hal-hal yang akan mulai menarik ketika kalian membandingkan Dominic dan Rey Mysterio. Tanpa mengurangi apapun dari semua yang telah dicapai atau diraih Rey di industri gulat, tapi karakternya itu nggak banyak berubah sejak karirnya di WCW, waktu Rey lepasin topeng dan jadi anggota The Filthy Animals itu. Perubahan karakternya menjadi heel ini membuka sisi baru untuk karakter Rey Mysterio yang belum pernah dilihat para fans sebelumnya di akhir tahun 90-an. Tapi kiprahnya di WWE, karakter Rey Mysterio tetap sama sejak debutnya di tahun 2002. Hanya ada sedikit perubahan di modifikasi pakaian dan warna topeng mungkin. Karakter dan personanya sebagian besar tetap statis, tanpa pernah berubah menjadi heel atau menunjukkan tanda-tanda perubahan yang signifikan. Di sisi lain, Dominic Mysterio sudah menjalani transformasi yang luar biasa sejak debutnya di bulan Agustus tahun 2020. Ini nggak termasuk masa kecilnya.
saat Dominic digunakan sebagai pion di alur cerita yang udah disebutkan tadi antara ayahnya dan Eddie Guerrero. Dominic berubah dari seorang anak yang polos menjadi seorang bintang yang menunjukkan potensi besar di atas ring. Momen waktu Dom berubah menjadi heel dan bergabung dengan The Judgment Day di tahun 2022 itu adalah saat Dominic menemukan tempatnya sebagai superstar heel yang bona fide. Dia juga dengan cepat menjadi salah satu pegulat yang paling dibenci di WWE. Pengembangan karakter inilah yang membuat Dominic benar-benar bersinar. Sementara karakter Rey sebagian besar tetap berada di parameter sebagai underdog. Sedangkan Dominic merangkul persona yang lebih gelap dan lebih kompleks. Aliansinya dengan Rhea Ripley dan seluruh The Judgment Day memungkinkan Dominic untuk mengeksplorasi aspek-aspek baru dari karakternya, menunjukkan bahwa Dom mampu melakukan lebih dari sekedar hidup di bawah bayang-bayang dari ayahnya. Perubahan sikap Dominic menjadi heel dan perseteruan berikutnya dengan Rey itu menjadi salah satu cerita yang paling menarik di WWE dalam beberapa tahun terakhir. Kemauan Dominic yang ingin melepaskan diri dari warisan ayahnya, baik dalam hal karakter maupun style di atas ring, menunjukkan kedewasaan dan pemahaman tentang bisnis. Alur cerita terbaru di mana Dominic meninggalkan Rhea Ripley untuk memulai hubungan romantis dengan Liv Morgan, menambahkan lapisan lain pada karakternya yang terus berkembang, memperkuat peran Dominic sebagai heel teratas di WWE. Dominic sekarang lebih dibenci dari yang pernah dibayangkan siapapun saat Dom pertama kali debut. Rey Mysterio terus melakukan tugasnya dan Rey melakukannya dengan baik. Tetapi seperti yang kalian lihat, Dominic jelas memiliki pemahaman yang lebih baik tentang aspek sports entertainment. Dom sudah berhasil mengembangkan karakternya dengan cara yang tidak pernah bisa dilakukan ayahnya. Dan itulah sebabnya Dominic sering dianggap sebagai sports entertainer yang lebih baik daripada Rey Mysterio. Perdebatan tentang Mysterio mana yang lebih baik pada akhirnya bermuara ke apa yang lebih kalian hargai dari seorang pegulat profesional. Kalau kalian mengutamakan skill di atas ring, maka pengalaman, inovasi, dan pengaruh Rey Mysterio selama puluhan tahun menjadikannya pemenang yang jelas. Kontribusi Rey terhadap dunia gulat tidak bisa tertandingi, dan pertandingannya masih menjadi tolak ukur skill pegulat di atas ring. Tapi, kalau kalian menghargai pengembangan karakter, kemampuan beradaptasi, dan kemampuan untuk terhubung dengan penonton di tingkat emosional, maka Dominic Mysterio lah yang mungkin akan menjadi Mysterio yang lebih baik di tahun 2024. Pertumbuhannya yang cepat sebagai karakter dan kemauannya untuk mengambil resiko dengan personanya telah menjadikannya salah satu bintang WWE yang paling banyak dibicarakan. Meskipun kalian bisa memperdebatkan Mysterio mana yang lebih baik berdasarkan kriteria yang berbeda, menurutku, terlepas dari apakah kalian menyukai atau membencinya, Dominic Mysterio jelas Mysterio yang terbaik saat ini. Dom mudah mempercepat pertumbuhan dan perkembangan karakternya dengan cara yang gak pernah dilakuin ayahnya selama bertahun-tahun. Ini bukan berarti gak menghormati Rey Mysterio, yang udah meraih lebih banyak hal dalam karirnya daripada yang bisa diimpikan oleh kebanyakan pegulat. Namun, saat kita melihat masa depan WWE, jelas bahwa Dominic Mysterio sedang mengukir jalannya sendiri dan berada di jalan yang tepat untuk menciptakan warisan yang mungkin bisa menyamai dampak yang ayahnya buat. Bahkan mungkin lebih. Pada akhirnya, perbandingan antara Dominic dan Rey Mysterio adalah sesuatu yang akan terus diperdebatkan oleh para fans gulat selama bertahun-tahun mendatang. Warisan Rey Mysterio sebagai salah satu pegulat terhebat sepanjang masa itu sudah pasti, dan pengaruhnya terhadap industri ini tuh nggak dapat disangkal. Di sisi lain, Dominic masih menulis kisahnya sendiri, dan jika lintasan karirnya saat ini dapat dijadikan acuan, Dominic sedang dalam perjalanan untuk meninggalkan jejaknya sendiri di dunia gulat. Tetapi, menurut kalian gimana? Apakah Dominic Mysterio benar-benar lebih baik daripada Rey Mysterio? Atau apakah karir legendaris Rey Mysterio masih menjadikannya sebagai Mysterio terbaik dalam sejarah WWE? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 6.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you.